Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel Marturia Bukit Kasih, Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Dalam tayangan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat untuk periode 16 sampai dengan 22 Juli 2023 dengan tema bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, bahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita boleh melaksanakan segala tugas, aktivitas kita dalam menjalankan segala kerja dan pelayanan kita. Dan saat ini kita datang untuk menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, dan saat ini kita akan dituntun dengan pembacaan Alkitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh melewati hidup dan Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, dan kami pakai untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami bersyukur atas kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh lagi membaca dan belajar akan firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu. Berilah pada kami roh hikmat agar kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami, karena saat ini Tuhan, kami siap sedia untuk membaca dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dengan perikop janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah
gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan Allah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan dan alasan untuk pemilihan tema. Pada hakikatnya, seiring dari setiap manusia dalam kehidupannya, dimanapun ia berada, pasti pernah mengalami tantangan, persoalan, dan pergumulan berkaitan dengan ekonomi, lingkungan hidup, hukum, pendidikan, budaya politik, dan lain sebagainya. Secara khusus tentang tanah sebagai sarana produksi, kebutuhan bahan pokok terancam kering dan gersang. Menurun kualitas kesuburan karena penebangan pohon secara liar. Polusi dan berbagai persoalan alam yang rusak karena dieksploitasi berlebihan melampaui batas toleransi. Situasi ini mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan alam, sehingga tidak ada lagi sorak-sorai dan sukacita dalam kehidupan. Dengan demikian, manusia membutuhkan pemulihan untuk melanjutkan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersorak artinya berteriak-teriak, hore, hore, dan sebagainya. Bergembira atau bersuka-suka dengan bersukacita dengan girang, sedangkan bersukacita artinya bersuka hati dan bergirang hati. Bagai orang percaya, sukacita merupakan kualitas perasaan hati berdasarkan pada Tuhan. Tuhan Allah sebagai sumber kebahagiaan. Jadi bersorak-sorak dan bersukacita adalah bentuk ekspresi dari sebuah pernyataan syukur atas pertolongan Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan manusia dan alam. Tema bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan akan menuntun renungan kita sepanjang minggu ini. Pembahasan teks Alkitab atau ekseges. Yoel artinya Tuhan. Yahweh adalah Allah atau Elohim. Nabi Yoel dikenal dengan pemberitaannya tentang hari Tuhan atau Yom Yahweh yang besar dan mengagumkan, dan mengajak para imam dan seluruh umat agar bertobat untuk menyambut kedatangan hari Tuhan
dan juga menyatakan tentang bencana yang menimpa umat Israel. Janji pemulihan Tuhan bagi umat akan terjadi apabila mau bertobat. Mereka akan menikmati berkat materi dan rohani. Berkat materi yakni melalui perubahan alam yang kembali bersemi dan memberikan keceriaan bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Suatu kondisi yang kontras akan terjadi. Masa kekeringan dan kelaparan akan diganti dengan masa kesuburan dan kelimpahan. Tanaman yang diserang oleh hama belalang akan dipulihkan. Ancaman dari bangsa yang kuat akan dijauhkan. Dipermalukan dan menjadi celaan bangsa-bangsa tidak akan ada lagi. Walaupun waktunya tidak dinyatakan secara pasti, tetapi tersirat umat berbalik pada Tuhan Allah melalui pertobatan. Yoel 2 ayat 18-27 merupakan pemberitaan tentang janji pemulihan Yahuda dan Yerusalem. Keadaan akan dipulihkan setelah malapetaka yang membinasakan tanah dan segala yang hidup di atasnya. Bicara soal tanah dipahami sebagai metafora ikatan perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang selalu diingat di sepanjang sejarah Israel sebagai umat Allah. Eksistensi Israel selalu terjamin selama tanah perjanjian itu memberikan kehidupan kepada mereka. Kehidupan atas pemilihan atau produktivitas tanah adalah suatu ancaman besar bagi perjalanan bangsa Israel dalam kedudukannya sebagai umat pilihan Tuhan. Pernyataan dalam ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Kata cemburu digunakan dalam perjanjian lama sebagai metafora hubungan Tuhan Allah dengan Israel sebagai pasangan suami istri. Dalam hubungan perkawinan tersebut, maka sewajarnya lah akan menimbulkan kecemburuan bila terjadi ada satu pihak berperilaku yang tidak setia. Yesaya 9 ayat 6, cemburu, merasa tidak senang melihat sirik, kurang percaya, curiga karena iri hati. Cemburu dalam bahasa Inggris jealousy, iri hati yang membangkitkan kemarahan. Tuhan menjadi cemburu secara positif. Berarti Tuhan Allah menuntut kesetiaan dan ibadah hanya kepadanya. Kecemburuan juga dihubungkan dengan murka Allah. Dan teks ayat 18a diartikan sebagai motivasi awal belas kasihan Tuhan Allah untuk menyelamatkan, dan cemburu dan belas kasihan menunjukkan bahwa Tuhan Allah memberi perhatian besar terhadap tanahnya dan kepada umatnya. Tuhan Allah tidak tega melihat penderitaan tanah dan umatnya yang telah dihancurkan. Seruan dan pertobatan Yehuda dan Yerusalem didengarkannya atas dasar perjanjian kasih yang telah terjalin sejak nenek moyang mereka, dan kecemburuan Tuhan Allah juga harus dilihat sebagai reaksi atas pertanyaan bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Allah mendengar, memperhatikan keluhan dan ratapan umatnya. Dipertegas dengan pernyataan di ayat 19, Tuhan menjawab, sesungguhnya memberi petunjuk kepada mereka bahwa ratapan dan doa Israel telah didengar oleh Tuhan. Memperhatikan Tuhan Allah mengubah ancaman kehancuran menjadi belas kasihan.
Ia mendengarkan permohonan umatnya dan mereka dipulihkan. Tuhan Allah memulihkan ekonomi umat, mengirim, meliaki, mengutus, memberikan gandum, anggur, dan minyak yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan dan produk primer pertanian, sehingga Israel kenyang. Pemulihan tanah melalui pemeliharaan tanaman alam tentunya akan segera menghasilkan pasokan makanan yang melimpah bagi umat yang hidup dalam tatanan moral yang baru. Kehidupan yang damai sejahtera dengan pemenuhan kebutuhan pokok adalah cara untuk menyadarkan umat Israel bahwa Tuhan Allah mesti berdiam di tanah perjanjian tersebut. Jawaban Tuhan Allah yang mendengar pemulihan kehidupan umat agar mereka tidak lagi menjadi celah atau hinaan bagi bangsa-bangsa. Selain itu, musuh dan tulah belalang akan disingkirkan oleh Tuhan Allah sehingga umat menikmati kenyamanan dan keamanan. Tuhan Allah membebaskan umat dari serangan musuh. Maka jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Tuhan Allah membarui tanah dan dibebaskan dari tulah belalang dan kekeringan. Kesuburan tanah akan memberikan hasil, sebab kehilangan kepemilikan ataupun produktivitas tanah adalah suatu ancaman besar terhadap perjalanan bangsa Israel dalam kedudukannya sebagai bangsa pilihan. Kini pemulihan dialami umat sebagai tanda awal zaman kesejahteraan yang Tuhan Allah lakukan, maka bersorak-soraklah karena Tuhan Allah telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang, karena rumput akan bertumbuh dan menghijau. Pohon-pohon menghasilkan buah, yakni pohon ara dan pohon anggur, memberi kekayaan dan kekuasaan. Segala perubahan ini menunjuk pada telah datangnya zaman keselamatan. Selanjutnya, sapaan Hari Bani Sion, yaitu penduduk Yehuda dan Yerusalem, menunjukkan bahwa hubungan Tuhan Allah dipulihkan kembali sebagai ganti ratapan yang memilukan. Umat diajak agar bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, Dia telah memberi berkat dengan memulihkan tanah dan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Tuhan Allah juga akan menurunkan hujan awal masa menanam hingga hujan akhir musim merasa menuai yang berkelimpahan. Pemulihan Tuhan Allah secara holistik dilakukan kepada tanah, hewan, dan tumbuhan, serta umat. Tuhan Allah memperbaharui janjinya yang mengubah secara radikal kehidupan umatnya dari situasi sulit dan menggenaskan ke zaman kelimpahan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Melalui pemulihan dan yang dikerjakan Tuhan Allah, maka tersedia makanan dan minuman. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Di samping itu, semua kerugian yang pernah dialami oleh umat di masa bencana dipulihkannya. Akhirnya, umat kembali mengalami kemakmuran dan terdengar sorak-sorai yang memuliakan Tuhan Allah. Puncaknya berita sukacita ditegaskan dalam ayat 27, bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa selain Tuhan Allah Israel.
keselamatan dan kesejahteraan, pemulihan dan kebangkitan kembali yang diperoleh Israel menjadi dasar kesaksian bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah umat dan umatnya tidak dipermalukan lagi. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, janji pemulihan Tuhan Allah hendak memberikan keselamatan kepada tanah dan umatnya. Tuhan Allah mendengarkan ratapan dan menghitung kerendahan hati bangsa yang sedang menderita. Ia memulihkan apa yang telah rusak dan yang mengancam keberlangsungan hidup ciptaannya. Pemulihan bersifat sangat kompleks dan konkret, meliputi tanah, gandum, anggur, minyak, rumput, binatang peliharaan, dan kehidupan manusia. Umat dipuaskan atau dikenyangkan bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi pemulihan kebutuhan spiritualnya. Pemulihan adalah bukti bahwa Tuhan Allah bertindak ketika kehidupan telah terancam keberlangsungannya. Tatanan hidup baru adalah fase di mana Tuhan Allah memperhatikan dan memberikan janji pemulihan terhadap bangsa yang sedang terpuruk. Pemulihan secara fisik dan psikis adalah metafora pemulihan sosioekonomi serta kehidupan spiritual. Kedua, pembaharuan Tuhan Allah berisi pemulihan hidup secara menyeluruh, sehingga orang percaya hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Penderitaan dan kegentaran akan berakhir ketika Tuhan Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan. Firman Tuhan Allah menegaskan bahwa pembaharuan yang dilakukannya adalah pembaharuan yang sejati. Sebab tujuan utama pembaharuannya bukanlah sekedar pembebasan bangsa Israel dari jajahan bangsa lain, ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utama pembaharuan Tuhan Allah adalah agar umat Israel kembali beribadah kepadanya. Arah pembaharuan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Allah, yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan menaati kehendaknya. Janji pemulihan jelas merupakan kabar baik yang membawa pengharapan dan sukacita, karena Tuhan Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang ketiga, gereja setiap saat mengalami pemulihan agar bersikap optimis menatap masa depan, karena Tuhan Allah memberikan pengharapan. Pertobatan mendatangkan belas kasih dan pemulihan. Hal itu adalah bentuk penghiburan dan kekuatan dalam kelemahan dan penderitaan yang dihadapi gereja. Kepada umatnya, berkat keselamatan akan terus dialami dalam hidup, sehingga ritual bertemu dengan Tuhan atau kita beribadah akan berlangsung dengan baik dan terus menerus. Keempat, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allah telah melakukan perkara yang besar. Ia telah memulihkan, memberkati, dan menyelamatkan gereja. Ia memulihkan semua orang percaya untuk selalu datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayaninya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai
sejahtera di sorga. Demikian untuk penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita saat ini dan selalu terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pimpinan dan penyertaan-Mu kami dapat melakukan pelayanan di saat ini dan terlaksana dengan baik. Dan kiranya penjabaran trilogi pembangunan jemaat ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman saat ini boleh tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh jemaat sekalian. Karena Tuhan telah berkenan, kami bermohon kiranya pelayanan ini mendapat berkat bagi kami semua. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab dan kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Semoga kita selalu diberkati, diberikan selalu kesehatan, kekuatan dalam kita menjalani segala kehidupan kita, menjalani segala tugas dan kerja kita, bahkan dalam pelayanan. Demikian, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Damai di hati.